kamu sendiri ada nggak orang yang apa sih kayak punya pengaruh dalam hidupmu yang tetap membantu kamu menjagai masa mudamu? Ada nggak, Nit? Mungkin Ada dong. cowok atau Oh, siapa gitu gitu ya. Ada nggak, Nit? ada dong Kak. Kayak Siapa? itu bukan pengawal ya, bukan pengawal gitu ya, tapi Oh, ini menurutku ini bukan abang-abang itu kan? bukan abang-abang itu Oh, juga ya. itu. Itu siapa, Nit? Maksudnya yang Oke, juga mengambil peran di dalam menjaga pergaulanmu. oke, ada ya itu kita sering dibilang itu kakak rohani sih. Gak mungkin saya sampai sejauh ini kan saya bisa kuat, bisa jalan sendiri, bisa ada di sini gitu ya. Uh, saya percaya itu semua berkat dari mereka juga, dari nasihat, dukungan, doa gitu ya. Pada itu keren banget sih. Ini nggak usah sebut nama atau gimana ya? Nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak Oke. tidak mengganggu privasinya, nggak apa-apa disebut aja. Tapi ya silakan. Oke. Oke, kalau di Surabaya itu ada Kakak Rinta ya, gitu ya. Itu Karinta ya. orang orang yang membantu saya, orang yang membantu saya menjaga masa muda, menjaga pergaulan saya juga. Sebenarnya mereka nggak untung apa-apa gitu. Mereka pun nggak apa sih, tidak butuh dikasih sesuatu gitu, tidak butuh kita uh, kasih, oh ini loh Kak bentuk terima kasih kita gitu. Tapi Hmm. mereka benar-benar lakukan itu dengan sendirinya, dengan dengan sepenuh hati. Jadi itu sangat membantu saya ada di kota Surabaya. Oke, jadi ada kemungkinan aja kamu bisa jatuh, kamu bisa masuk di Uh-uh. pergaulan yang salah ya. Tapi ternyata ada orang-orang hebat yang berdiri di belakangmu atau di Iya, depanmu, bahkan iya mungkin di betul. sampingmu untuk mendampingimu ya. Iya. Tadi apa sih namanya, Karinta ya? Mm. Karinta. Iya. Maksudku gimana sih, Nit? Kamu, dia kan bukan keluargamu secara jasmani ya, Iya yang betul. kamu ketemunya juga di Surabaya ya, ketemu kakak Iya. ini di Surabaya. Nah, Iya. maksudnya gimana sampai kalian punya, maksudnya punya chemistry lah ya, dibilang chemistry, dia mau memberi yang tadi kamu bilang, dia nggak aku bayar, dia nggak dapat apa-apa gitu loh, tapi Iya. dia masih dia masih mau ngurusin hidup saya gitu loh ya. Hmm. Sejauh apa dia ngurusin hidupmu nih? Dari kakakmu ini yang kamu ketemu bukan bukan dari keluargamu gitu loh. Nah, sejauh apa dia maunya kepo sama kehidupanmu atau gimana gitu nih? Nah, Oke, ya kalau dibilang kepo sih enggak juga sih ya. Tidak juga sih. Tapi apa selalu uh, saya tuh kan kalau kita jauh dari orang tua kan pasti kita butuh saya seperti ini gitu ya. Pasti kita cerita ke orang tua. Tapi kan orang tua jauh, mereka tidak bisa lakukan, tidak bisa membantu kita secara nyata gitu kan. Paling oh iya kita berdoa dan lain sebagainya. Tapi ketika saya cerita sama Kak Rinta, saya bilang Kak saya seperti ini. Oke, mari kita lakukan sama-sama. Misalnya, oh iya, mari kita belajar sama-sama. Atau oh kalau seperti ini kita harus seperti ini. Jadi kita sama-sama belajar, namanya diarahkan gitu ya, diarahkan langsung gitu. Misalnya kita janjian di mana nih gitu, atau oh iya kita mau ketemu di mana. Jadi kalau punya sesuatu yang mungkin aduh kayaknya berat banget saya nggak bisa jalan sendiri, jadi kita langsung ketemu ngobrol curhat dan lain sebagainya. jadi dia juga jadi teman curhatmu ya? Iya betul. Teman curhat. Oke, oke, oke. Keren sih, tapi maksudku kalau masih ada orang yang mau peduli sama kehidupan kita, yang sebenarnya kamu tuh siapanya dia enggak juga kan ya? Iya betul. Enggak juga, tapi Keluarga juga tidak. keluarga juga tidak, tapi dia masih mau ngurusin di tengah-tengah. Kakak Karinta ini kerja juga. Iya betul kerja. Nah, maksudku di tengah-tengah dia harus bekerja, dia masih terus ngeluangin waktu buat buat ngurusin kehidupanmu gitu-gitu ya. Nah, Tapi kamu cukup terbuka sama kakak ini, maksudnya kayak
Kan ada tuh yang kadang-kadang pengen kelihatan baik, nutupin yang lain-lain gitu. Kamu cukup terbuka sama kakak ini? Iya, kita sih dari yang hal yang kecil aja kita harus ngomongin. Misalnya gini, Kak, saya nggak suka kakak seperti ini, kita harus ngomongin itu gitu. Oh, kamu Atau pernah ngomong kayak gitu? Kak, aku nggak suka kakak gini-gini. Nah, aku pernah. kadang-kadang sih dalam hal mana dulu. Tapi akhirnya Enggak. kamu belajar jujur lah ya, belajar Iya, jujur. betul. Karinta yang mana? Ini Karinta yang mana? Yang ini. Belakangnya saya. Oh, Belakang ini. saya baju. Ini. Iya. Karinta. Oh, Karinta ini orang asli mana sih? Medan. Oh, asli Medan ya. Oh, cantik Ya, juga ya. betul. Ini kalian lagi curhat. Kok ini ada dua yang lain, Bapak sama Ibu yang lain ini? Ini Bapak Gembala di sini sih, di Surabaya. Oh, Bapak Gembalanya di Surabaya. Ini kalian ngapain nih? Curhat, lagi curhat? Ini kalau berempat kayaknya nggak curhat, Kak. Cuman makan bersama aja. Oh, makan bersama doang. Oke, ini Karinta yang ini ya? Iya, ini betul. Ya, Karinta. Oh, manis juga ya kakaknya ya. Oke, Iya, ini. manis dong, Kak. Orangnya kelihatan ceria gini ya. Banyak ngomong nggak sih? Iya. Banyak. Ngomong. Kelihatan sih. Iya, banyak banget. Gini. Oh gitu. Jadi dia suka kayak kamu harus gini gitu ya. Iya. Misal kalau salah nggak boleh gitu nih, harus gini nih gitu. Jadi dia cukup to the point kalau ngomongin ke kamu ya. Iya. Langsung. Ya, itu sih yang kerennya. Oh gitu ya. Padahal dia ini bukan siapa-siapamu ya, maksudnya saudara betul. Bukan, tapi benar-benar dia ngabisin waktu, bukan ngabisin sih ya, apa sih, memberi waktu, memberi perhatian untuk ngurusin kehidupanmu ya. Sampai akhir ini kamu masih bisa baik-baik saja. Jadi kalian suka makan bareng, ketemu bareng gitu, curhat gitu-gitu ya. Iya. Ngabisin waktu berdua gitu. Orang-orang ini kenapa? Maksudnya kenapa mereka mau ngurusin kamu gitu loh? Kamu pernah nggak nanya, Kak, kenapa sih kakak mau ngurusin kehidupanku? Wong aku teh bukan siapa-siapa kakak gitu kan? Pernah nggak kamu nanyain kayak gitu sama mereka? Pernah sekali. Saya nggak bilang sih kenapa kakak ngurusin dia. Kenapa kakak peduli banget gitu ya? Gitu. Kenapa kakak peduli sama aku gitu? Sama hidup saya, sedangkan saya tuh bukan siapa-siapa gitu. Tapi dia bilang gini, itu yang kamu tuh berharga, itu yang keren banget tuh. Kamu berharga, perlu kamu dijagai oleh orang-orang yang baik gitu. Wow, gitu. Terus aku bilang, emang emang kakak tahu saya baik gitu. Kamu baik kalau kamu diarahkan gitu. Jadi kalau kamu nggak diarahin, kamu jadi nggak baik gitu ya? Iya. Nggak ada wahyu jadi liar kamu gitu baik. Iya betul. Dia bilang kamu baik ketika kamu diarahkan, terus ditolong, terus kamu dibimbing gitu. Kalau kamu nggak nggak diarahkan, kamu akan ya hidupmu nggak tahu seperti apa. Mungkin kamu akan hancur gitu ya. Saya sih pikir juga ya. Iya juga ya. Karena kan kalau tidak ada orang-orang yang mendukung kita, mengarahkan kita, pasti pun kita hidupnya ikut-ikutan gitu ya. Tapi kamu cukup terbuka sama kakak Karinta ini ya? Cukup terbuka gitu. Kamu sempat nggak cerita misalnya kenakalan ke aduk aku tuh tadi habis mabuk-mabukan sama teman-teman gitu-gitu, kamu pernah cerita sama dia? Oh, kalau mabukan sih belum pernah, kayaknya belum pernah mabuk, tapi kayak alami hal-hal yang tadi itu pernah cerita ke dia. Iya. Terus gimana reaksi kakak ini saat cerita? Kamu kenapa nyoba ke sana? Udah tahu nggak jadi? gitu nggak sih? Aku kebayang betapa merecosnya si kakak saat kamu terbuka gitu. Gimana reaksinya? Awalnya dia gini. Oh ya, gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa sih, bagus kamu bergaul tadi sama orang itu. Ternyata kan semakin kamu dekat dengan orang itu, akhirnya semakin kamu tahu siapa mereka. Ini pernah nggak sih kamu ngerasa, ih si kakak ini rese banget sih, kepo banget sih sama kehidupanku, saking dia tuh yang kayak mantah kamu itu kayak yang pengen tahu segalanya gitu, dan akhirnya kamu ngerasa, kok aku diginin banget, aku nggak bebas ngapa-ngapain gitu. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Kalau hal-hal seperti itu sih mungkin
lebih ke salah paham aja kali ya. Salah paham. Gimana Misalnya dia jelasin gini, oh iya, misalnya tadi pergaulan, oh boleh bergaul nih, tapi kamu harus tahu juga mana yang baik dan tidak baik gitu kan. Ih kakak nih ngapain sih, saya kan udah besar bisa tahu yang baik gitu. Akhirnya kan tanggapan kita dengan sebenarnya maksudnya dia itu baik buat kita gitu. Saya selalu bilang, kakak nih apa sih urusin semua, saya kan sudah dewasa, saya kan bisa tahu yang baik dan tidak baik gitu ya. Kamu ngomong kayak gitu? Akhirnya iya dalam hati tapi ya. Kukira kamu langsung ngomong. Ya enggak, di dalam hati. Ada berapa hari kemudian terus dia bilang, "Nih, kamu masih marah tak sama aku?" Gitu. Oh gitu ya. Padahal baca WA-nya. Lama-lamain aja balasnya. Jadi sengaja lah ya, sengaja Iya, sengaja. Emang lagi dongkol aja lah ya, kok kakak ini kepo banget gitu. Ini kan tadi kamu itu yang kamu ngerasa kadang-kadang kakak ini over banget sih sama hidupku sampai aku nggak bebas gitu ya. Nah tapi kesini-sini kamu mulai paham kenapa dia so over itu. Karena pribadi kamu itu harus ditangani dengan cara over gitu loh. Kalau nggak over, kamu jadi liar gitu nggak sih ya? Kamu mesti udah kayak ngedugem malam-malam gitu, ngetem malam-malam gitu ya. Udah apa sih ngirup-ngirup lem apa gitu sakit gitu. Aneh sih, kayak bener-bener aneh sih kalau mau dilihat ya anak-anak sekarang teh gitu. Nah maksudku gini nih, saking dia kamu gituin dia malah nanya kamu marah nggak ya? Itu saking ini yang tadi statement yang kamu bilang di awal, kenapa kakak peduli sama aku karena kamu berharga gitu ya, kamu penting gitu ya. Nah aku merasa gini loh, ada sesuatu yang kakak itu ngelihat dari kamu loh ya, dari kamu sebagai anak muda, bukan sebagai seorang Nita yang akhirnya bisa dia mendapatkan sesuatu dari hidupmu, enggak sih, tapi dia melihat ada sesuatu dari kehidupanmu yang harus diselamatkan, dan mungkin itu kamu nggak paham di situ ya, sampai akhirnya dia bela-belain kayak yang harga diri nggak sih, ngapain sih gue sibuk sama anak orang loh. Terus dia marah, dia yang salah, gue harus minta maaf lebih dulu gitu kan ya. Nah, itu dia lakuin gitu loh Nit. Kamu sadar nggak? Kamu teh jahat gitu loh. Kamu teh segitu banget sama mereka gitu kan ya. Kamu pernah mikir nggak? Aku salah gitu loh sama mereka gini-gini, pernah nggak sih Nit? Pernah sih. Kamu pernah kayak ada salah satu miss terus kamu minta maaf gitu atau kamu tunggu dia minta maaf lebih dulu? Kan dia tahu gue berharga, pasti juga dia minta maaf. Ada nggak sih? Kamu lebih dulu atau kamu malah nunggu dia? Aku sih minta maaf duluan, karena kan sadar kan, apa namanya tadi udah baca ya, karena orang ini baik banget. Aku mikir lagi, wah kakak ini sudah lakukan A, B, C gitu ya. Akhirnya kan mikir, dia udah baik banget, terus selama di Surabaya nggak ada orang tua ya, dia juga cukup bukan cukup sih, sangat membantu banget gitu ya. Saya mikir, maaf ya kak, gitu. Jadi akhirnya maaf ya kak, jadi gini. Oh iya nggak apa-apa, malahan digituin. Bagus ya, maksudnya kakaknya gimana ya? Akhirnya, wah keren banget sih. Bahkan orang bisa aja, bodo amat, dia kan hidupnya dia mau rusak dan terserah kan, bisa aja kan pikirannya kayak gitu. Kayak gitu sih. Kakak ini lumayan ceria lah ya, maksudku gini nih, bersyukur banget Tuhan itu ngizinin kamu ketemu sama dia gitu ya, yang mau berkontribusi waktu, pikiran, perasaan, emosi untuk ngurusin kamu gitu ya. Nanti besok-besok kalau kamu udah married, pasti kamu udah, yang maksudnya udah nggak ada hubungan lagi sama dia, mungkin kamu pindah dari Surabaya, kamu udah lupa mungkin ya, jangan sampai lupa lah ya. Orang-orang baik ini gitu. Nih, pernah nggak kamu ngelakuin sesuatu sebagai wujud kamu itu bersyukur mendapatkan Karinta ini dalam hidupmu? Maksudnya apa yang sudah kamu pernah nggak lakuin sesuatu yang berkesan banget buat Karinta? Yang berkesan apa ya? Ada sih, ada satu momen, tapi nggak usah sebutin aja ya. Ada pokoknya yang ngerasa itu masih privacy nggak usah dibukain. Iya. Ada satu momen itu kan kayak
sebenarnya nggak usah lah, nggak usah. Misalnya kan misalnya saya bisa uh, ada satu momen di mana dia alami satu titik mungkin kayak nggak bisa keluar dan lain sebagainya gitu. Akhirnya saya berusaha. Awalnya dia nggak terima, nggak usah, nggak apa-apa. Misalnya kakak bisa gitu ya. Dan saya tuh diam-diam pergi gitu ya, pergi ke tempat dan ambil beli sesuatu gitu ya. Terus saya nggak bisa ketemu kan. Akhirnya saya karena saya tahu kosnya, akhirnya saya pergi gantung di pintu belakang. Nah, sampai udah please ya kak, please diambil maksudnya ya kan. Mungkin itu harganya tidak seberapa yang dia kasih, kasih sayangnya, nasihat dan lain sebagainya. Tapi saya mau belajar untuk memberi yang terbaik juga gitu. Inilah namanya bentuk perhatian saya ke kakak itulah gitu. Dan sampai satu ketika kami ketemu, terus dia bilang, oh makasih ya gitu. Akhirnya kita curhat dan hampir kayak nangis gitu lah ya. Hampir nangis ya, karena baperan pada cewek-cewek soalnya. Iya. Saya bilang, nggak apa-apa kak, gitu. Karena dia tuh bilang, saya tuh udah nganggap kamu kayak adiknya saya. Jadi, saya tuh tambah bangga kan. Oh, dianggap adik, karena saya bukan siapa-siapa gitu. Iya, benar. Padahal itu hal yang kecil sebenarnya, hal yang kecil gitu ya, yang kita lakukan. Tapi sebenarnya tidak seberapa besaran kecilnya kita memberi, tapi seberapa kita tulus melakukan. Iya. Jadi itu momen yang berkesan juga ya, antara kamu sama Karinta gitu ya. Iya. Kalian pernah nggak nangis bareng dalam satu kondisi, udah nggak tahan akhirnya nangis berdua gitu, pernah nggak sih? Sebenarnya yang lebih cepat nangis sih aku sih. Kalau Karinta itu lebih kayak lebih strong. Sebenarnya kelihatannya nggak kuat sebenarnya, tapi dia tahan gitu ya. Bisa mengendalikan ya. Iya, bisa mengendalikan benar-benar. Saya tuh apa-apa, aduh kakak gitu ya, nangis. Menyek bang. Jadi kamu itu kayak udah nganggap dia itu lebih dari orang tua ya. Maksudnya kamu bisa tumpahin semua isi perasaanmu, kemauanmu, keinginanmu, ketidaksukaanmu itu sama dia udah all out banget gitu ya. Iya, betul. Oke. Nit. Misalnya nih, ada Karinta di depanmu, apa yang pengen kamu sampaikan sama Karinta nih? Aduh, jangan. Ayo, apa yang pengen kamu sampaikan sama Karinta? Misalnya ada Karinta nih di depanmu, apa yang pengen kamu sampaikan ke Karinta? Aduh, apa ya? Aduh, jangan bilang nanti tiba-tiba muncul ya. Enggak, aku nggak sempat hubungi kakak ini. Sebenarnya itu apa ya? Tadi kalau dibilang jahat, aku jahat banget sebenarnya. Tapi maaf ya kak. Apa ya, awalnya ya kayak kembali lagi sih apa yang tadi kalau jahat dibilang jahat banget ya. Dulu kalau mau berdoa aja dia nggak butuh apa-apa gitu ya, tapi dengan doa kan kadang kita bisa memberkati orang kayak gitu ya. Jadi ketika saya tahu betapa besarnya kasihnya, betapa besarnya dia peduli saya di kota ini, akhirnya mulai berdoa buat kakak itu biar tetap sehat gitu ya. Yang paling penting kan kesehatan sekarang ya. Hanya saya bersyukur dan berterima kasih banget sih sama kakak ya, udah ada di masa-masa kadang aduh kayaknya udah mau menyerah gitu ya, udah menyerah nggak mau lagi kayak gini gitu ya, tapi dia bilang bisa nih, kita bisa, ayo kita belajar sama kamu. Itu yang yang saya selalu syukuri sih, syukur banget gitu ya. Hanya mau bilang terima kasih banyak, terima kasih, minta maaf gitu-gitu ya. Iya, karena ada ya apa ya sebenarnya ya banyak banget yang dia lakukan, tapi kita nggak bisa balas dengan yang kita punya sekarang.
Oke, oke. Tapi bersyukur banget loh nih menurutku ya. Maksudku di tengah-tengah zaman seperti ini, kamu masih dikasih pertolongan dengan cara seperti itu gitu loh. Masih ada yang menjagai hidupmu gitu ya. Dan tetap ya bersyukur kamu diarahin gitu loh, diarahin, dikasih tahu. Kadang-kadang kan orang-orang suka kayak gelap mata nggak sih sama kenikmatan yang ada, akhirnya kayak Iya, iya. gelap mata. Nah makanya pentingnya hubungan kamu sama kakakmu ini, Karinta ini, mungkin di dalam pemuridan kalian lah ya, bisa Iya. saling menjaga gitu-gitu. Nah ya berharap hubungan ini tetap menjadi baik, karena nggak semua mendapatkan kesempatan seperti ini nih gitu lah ya. Iya, Nggak betul. semua orang punya kesempatan mendapatkan orang-orang yang bisa memberi dirinya untuk menolong orang lain gitu. Nih kamu Oke. nih udah melihat teladan nih ya dari Karinta, dan kamu sudah merasakan buah dari penjagaan kakak ini gitu ya. Iya. Kamu bisa kamu sendiri lah, karena kamu yang jalani dan kamu yang rasain. Kamu punya nggak rencana ngelakuin hal yang sama yang udah kamu dapatin dari Karinta? Kamu pengen nggak ngelakuin itu untuk orang lain gitu loh, yang benar ya udah di tengah kesibukanmu kamu pengen membagikan waktu dengan menjagai anak-anak muda di luar sana gitu. Misalnya nih, kamu ditemuin sama satu orang, nih kamu ngurusin anak ini, perhatikan nih, jaga dia. Kamu pengen nggak ngelakuinnya kayak gitu? Sedangkan kamu tahu itu nggak mudah, itu pasti ribet. Kamu pengen nggak ngelakuin hal yang kayak gitu nih? Pengen. Kamu nggak akan ngerasa terbeban atau direpotin gitu, nggak ya? Enggak. Nggak. Sudah ada sih sebenarnya. Oh, sudah. Kamu sudah ngelakuin hal yang sama. Berarti kayak kalau ibarat ini sudah ada peranakan gitu loh ya. Iya, betul. Ibu, anak, udah ada cucunya gitu ya. Iya. Nah, kamu ngelakuin hal yang sama. Jadi kamu bagian orang yang menjagai kehidupan orang lain juga. Iya. Ada berapa orang yang kamu jagai hari-hari? Sebenarnya 15 ya, tapi yang bertahan sisa 4. 15. Ya, keren kan? 15 orang kamu ngurusin kehidupan mereka. Kamu kerja kan? Aku kerja sih, tapi nggak ada yang aku urusin. Hidupku sendiri aja udah ribet, Bu. 15 orang, sekarang tinggal 4. Ya. Kenapa? Di mana 11 orang itu? Nah, maksudnya apa karena kamu terlalu over sama mereka sampai mereka pergi, itu gimana sih? Nah, itu karena apa ya? Itu karena mereka tidak terbuka, jadi saya nggak tahu kenapa mereka bisa datang dan pergi ya. Karena awalnya mau datang dan pergi sesuka. Oh, jadi awalnya 15 orang yang kamu ngurusin. Iya, betul. Itu semua di Surabaya? Iya, betul, di sini semua. Sekarang tinggal 4. Yang 2-nya ada di Papua. Oh, 2 di Papua. Jadi kamu gimana? Membangun komunikasi online? Awalnya gitu ya? kan di Surabaya kan, karena COVID, jadi mereka balik ke sana. Akhirnya kita via WA kan, beberapa masih aktif sih. Awalnya pulang libur kan masih aktif. Terus setelah itu udah hilang sampai sekarang. Itu anak-anak sekolahan atau kuliah atau udah kerja juga? Sekolah, kuliah. Oh, anak kuliah. Ada anak kuliah, ada yang kerja. Ini kamu maksudnya kamu sering nggak ketemu sama mereka? Maksudnya ada jadwal rutin kalian ketemu gitu nggak sih? Ada, setiap hari Sabtu sore. Setiap Sabtu sore kamu ketemu sama 4 anak ini? Yang beda-beda hari sih. Kalau yang 2-nya itu Jumat, yang Sabtu, karena kan kerja kan. Jadi yang kuliah ini Sabtu. Ada statement gini nih, keterbukaan adalah awal dari pemulihan gitu loh ya. Misalnya ada sesuatu yang harus diberesin kan harus terbuka dulu kan ya. Harus terbuka dulu. Nah, mereka cukup terbuka nggak sama kamu Nit? Yang kalau pelajar oke. Kalau mahasiswa oke aja. Awalnya itu sampai yang mahasiswa ini ya, sampai kita salah paham gitu ya, kita nggak saling bicara 2 bulan gitu. Dan habis itu kita bangun lagi komunikasi, saya coba komunikasi gitu, gimana. Kamu yang ngejar mereka, kamu yang terus datangi mereka? Iya. Karena kamu juga memikir bahwa orang-orang ini orang-orang penting? Iya. Karena perlu banget gitu ya, karena berharga.
Iya, Oke, itu yang tadi mereka kamu berharga. dapat jawaban dari Karinta dan kamu memandang Iya, orang-orang ini juga berharga gitu. betul. Sampai kamu nggak pengen kehilangan 4 orang ini lagi ya. Sayang banget Iya, udah 11 udah kemakan sama zaman gitu ya. Tinggal 4 kamu iya, jagain bener-bener ya. ya, betul. Tapi oke sih Nit, akhirnya gini, apa yang kamu dapat itu berbuah gitu loh ya. Yang kamu dapat kamu lakuin gitu. Jadi kayak misalnya kalau 2 orang ini, 4 orang ini juga bertahan dan mereka mendapatkan apa sih poin yang sama bahwa anak-anak muda harus dijagain nih. Udah banyak penjaga, akhirnya banyak yang terjaga nggak sih? Bener nggak ya? Iya, betul. Banyak yang mau menjaga, akhirnya banyak anak muda yang terjaga, bener nggak sih? Ih, keren banget Iya, sih. Tapi emang hal yang kalian lakuin ini keren banget maksudku. Maksudnya kamu bukan bagian keluarga jasmani dari 4 anak ini juga kan ya? bukan, bukan. Iya. Maksudku, apa yang kamu dapat itu yang kamu terusin di ekstafet sampai akhirnya dia nggak stagnan sampai di kamu aja kan ya. Ibarat orang orang teh makan, dia juga memberi makan pada orang lain gitu ya. Ya, Nah, oke. Oke Nita, keren banget sih, Masku. Apa yang sudah kamu bagiin dan apa yang sudah kamu hidupi itu yang menjadi teladan kamu untuk orang lain gitu ya. Dan berharap bahwa ke depan ada banyak orang yang mau memberi diri untuk menjagai supaya banyak yang terjagai. Benar gak sih? Nah, oke Nit. Yang aku tahu udah keren banget sih yang kalian kerjain. Semoga anak muda di Surabaya ini bisa terjaga ya, karena memang Surabaya amin. itu maju banget hari-hari ini, modern banget dan ya, banyak kehidupan yang harus dijagai. Sayang banget kalau anak muda ini jatuh kepada pergaulan yang tidak baik. Sedangkan anak muda ini kalau Iya, misalnya bisa dipakai berkarya, bisa melakukan sesuatu yang besar, ya bangsa ini akan baik gitu loh ya, akan tertolong gitu dengan karya-karya iya. anak muda gitu. Nah, Nit, terakhir nih, apa yang pengen kamu sampaikan pada anak-anak muda di luar sana nih yang mungkin hari-hari ini lagi menikmati keasikan dunia ini, keasikan pergaulan yang mungkin mereka udah jatuh atau menuju kejatuhan atau mungkin masih kuat atau gimana Nit? Ada nggak yang pengen kamu sampaikan sama mereka tuh? Jadilah anak-anak muda yang berdampak buat kota, apa, buat daerah, buat bangsa gitu ya. Kalau bukan dari kita, bukan dari anak muda, siapa lagi gitu ya. Karena kitalah yang bisa menentukan kedepannya seperti apa. Jadi mulailah lebih dulu dari kita. Oke, Oke, dari thank anak you ya Nit itu. ya. Oke, Eh, Kak. harus jadi anak muda yang berdampak ya bagi Iya, kota bangsa. Ya udah, dampak apa yang mau kamu berikan ya? Dampak negatif atau positif gitu. iya, Oke betul. Nita, thank you buat sharing hari ini. Terima kasih buat kesaksian hidupnya. Semoga setiap anak-anak muda di sana memilih pergaulan yang benar ya. Pergaulan yang benar supaya benar Iya, bahwa generasi ini adalah generasi yang terselamatkan dari kejamnya yes. dunia ini gitu ya. Iya, betul. Oke Nita, terima kasih. Oke guys, untuk kalian yang suka sama video ini, kalian boleh komen, kalian boleh like, boleh share juga biar banyak orang yang bisa menonton dan mendapatkan inspirasi motivasi yang baru. Subscribe juga channel ini supaya kalian tidak ketinggalan sama kisah kehidupan orang biasa lainnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Nita, selamat Oke, sore, tetap selamat sehat. sore, Ya. Kak. Terima Dadah. kasih.